Rute ke Indonesia? Itu seperti rute hukuman, bukan? Kataku setengah bercanda kepada rekan-rekanku. Kami semua tertawa sambil minum kopi di lounge Bandara Stockholm. Tidak ada yang menyangkalnya. Sudah 12 tahun aku bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan Skandinavia, London, Paris, New York. Aku sudah mengunjungi hampir semua kota besar di dunia. Aku telah mencicipi anggur Prancis, memahami mode Italia, dan merasakan dinamika masyarakat Amerika. Tapi Indonesia? Jujur, aku bahkan tidak yakin di mana letaknya di peta. Di sebelah Cina? Mungkin di suatu tempat di sekitar sana. Aku pernah mendengar negara itu berkembang pesat, tapi seberapa hebat memangnya? Dibandingkan dengan Swedia kami, Eropa kami, kupikir istilah negara maju hanya pantas untuk Eropa dan Amerika Utara. Jika bicara soal kesejahteraan, kamilah pelopornya. Jika bicara soal sistem, negara mana yang bisa mengalahkan Jerman? Jika bicara kesadaran sipil, adakah yang bisa menandingi negara-negara Nordik? Bagiku, Asia hanyalah tempat untuk mencari uang dengan cepat, tidak lebih dari itu. Selama 12 tahun, setelah melalui ratusan penerbangan, aku bangga dengan pekerjaanku. Gelar pramugari maskapai Skandinavia bukan sekadar profesi. Itu adalah simbol standar tinggi Eropa, pelatihan sistematis, dan layanan sempurna. Kami percaya bahwa kami adalah yang terbaik di dunia. Itulah sebabnya negara seperti Indonesia, sejujurnya, tidak pernah ada dalam radarku. Namun, pada hari itu, aku menyadari betapa bodohnya diriku. Kisah yang akan Anda saksikan adalah catatan mengejutkan dari pengalaman seorang pramugari Eropa ketika ia turun dari langit ke tanah Indonesia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berlangganan dan berikan suka. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Halo, nama saya Astrid. Saya adalah seorang kepala pramugari di Scandinavian Airlines, maskapai penerbangan nasional Swedia. Hari itu adalah penerbangan dari Stockholm menuju Beijing, sebuah penerbangan jarak jauh yang memakan waktu lebih dari 10 jam, dan rute ini sudah puluhan kali kulalui. Rute yang sudah kukenal baik. Melewati Siberia, melintasi wilayah udara Cina, lalu menyerempet kepulauan Indonesia sebelum menuju Beijing. Sekitar 9 jam setelah lepas landas, kami berada di atas kepulauan Indonesia. Sebentar lagi kami akan memasuki wilayah udara Cina. Sebagian besar penumpang tertidur, dan aku sedang berkeliling kabin untuk merapikan selimut mereka. Saat itulah terjadi. Pesawat tiba-tiba berguncang hebat. Guncangan yang secara naluriah terasa berbeda, ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah angin kencang yang tidak ada dalam prakiraan cuaca di atas Laut Jawa. Aku berdiri di lorong kabin dan berteriak kepada para penumpang. Semuanya, silakan duduk kembali. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Gelas-gelas berjatuhan dari nampan. Panel masker oksigen di langit-langit bergetar hebat. Lututku ikut gemetar. Meskipun berpengalaman 12 tahun, ini adalah situasi pertama yang kuhadapi. Suara kapten pilot terdengar melalui pengeras suara. Kami akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat mendengar kata-kata itu, pikiranku menjadi kosong. Aku hafal manual di luar kepala, prosedur darurat, rute evakuasi, protokol pertolongan pertama, tapi merasakan bahwa kami benar-benar akan jatuh adalah masalah yang sama sekali berbeda. Pesawat kembali berguncang hebat. Seseorang menjerit. Aku berlari ke dapur untuk memeriksa peralatan darurat. Tanganku gemetar. Jantungku serasa mau meledak. Tolong, semoga kami semua selamat. Aku berdoa dalam hati. Aku, yang tidak pernah percaya pada Tuhan, pada saat itu memohon dengan segenap jiwa. Wajah para penumpang pucat pasi. Seorang ibu yang memeluk anaknya menahan air mata, sementara seorang pria tua menatap tajam keluar jendela. Aku berusaha memasang ekspresi setenang mungkin, tapi aku masih ingat betapa dinginnya tanganku saat itu. 40 menit terasa seperti 40 jam saat pesawat terus berguncang sambil menurunkan ketinggian menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setiap kali aku melihat angka di altimeter menurun dengan cepat, jantungku serasa ikut tenggelam. Dan akhirnya, roda menyentuh landasan. DDUG! Saat mendengar suara itu, semua orang di dalam kabin menghela napas lega. Beberapa penumpang bertepuk tangan, yang lain mulai menangis. Aku pun sama. Air mataku hampir tumpah. Namun, ini bukanlah akhir. Bahkan, ini belum juga menjadi awal. Ini hanyalah pembuka dari 24 jam paling tak terduga dalam hidupku.
Bandara Soekarno-Hatta. Tempat yang kusebut sebagai rute hukuman dalam candaanku, kini menjadi tempatku terdampar tanpa rencana. Begitu menuruni tangga pesawat dan memasuki lobi bandara, aku tertegun. Ini, bandara? Gumamku tanpa sadar. Apa yang kulihat bukanlah bandara biasa. Ini seperti sebuah kota masa depan. Langit-langitnya sangat tinggi, membiarkan cahaya alami masuk dengan leluasa. Lantainya berkilau seperti marmer, licin dan sangat bersih. Ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Bandara Charles de Gaulle di Paris atau Heathrow di London. Kejutan berikutnya lebih besar lagi. Anda kru penerbangan, bukan? Silakan lewat sini. Seorang petugas bandara menghampiriku. Bahasa Inggrisnya sempurna. Dengan senyum tulus, ia memegang sebuah tablet. Kami sudah berkoordinasi dengan maskapai Anda. Kami akan mengantar Anda ke ruang tunggu kru. Koneksi Wi-Fi gratis, tidak perlu kata sandi. Akan terhubung secara otomatis seperti ini. Ia menunjukkan ponselku, lalu memintaku memindai kode QR. Dalam 1 detik, aku terhubung. Wi-Fi gratis. Di bandara Eropa, aku harus membayar setidaknya 10 euro untuk ini. Ruang pancuran juga tersedia. Handuk dan peralatan mandi disediakan gratis. Aku benar-benar terpana. Ruang pancuran? Gratis? Bahkan dalam perjalanan menuju ruang tunggu, mataku tak henti-hentinya melihat sekeliling. Papan penunjuk arah ditampilkan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab secara bersamaan. Panah-panahnya sangat jelas, mustahil untuk tersesat. Saat melewati koridor, aku melihat petugas kebersihan bekerja dengan tenang dan efisien. Tidak ada setitik debu pun di lantai. Permisi, kapan bandara ini dibangun? Tanyaku. Terminal ini diresmikan pada tahun 2016, Bu. Saat ini, kami beroperasi dengan 3 terminal. 2016. Jauh lebih modern daripada Bandara Arlanda di Stockholm. Tidak. Bahkan membandingkannya saja, sudah terasa tidak sopan. Ketika tiba di ruang tunggu, aku kembali dibuat takjub. Kursi pijat recliner, port pengisi daya, loker pribadi, dan mesin kopi otomatis gratis. Jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja, kata petugas itu sambil memberikan kartu nama sebelum pergi. Di kartu itu tertera nomor yang bisa dihubungi 24 jam. Aku duduk di kursi dan menghela napas perlahan. Inikah negara yang selama ini aku remehkan? Aku merasa malu dengan kesombonganku sendiri. Hari itu, aku memang turun dari pesawat, tapi kejatuhan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kejatuhan di mana semua prasangkaku hancur berkeping-keping. Meskipun telah mendarat, kesulitan masih berlanjut. Ini adalah penerbangan menuju Beijing. Sebagian besar penumpang harus melanjutkan perjalanan ke China, dan aku sendiri seharusnya mengambil penerbangan lanjutan dari Beijing kembali ke Stockholm. Namun, kondisi cuaca masih buruk, dan waktu keberangkatan kembali belum bisa dipastikan. Menurut penjelasan staf bandara, kami harus menunggu setidaknya 24 jam. Artinya, aku harus menghabiskan 1 hari penuh di Indonesia. Aku menghela napas. Ini sama sekali tidak ada dalam rencanaku. Sejujurnya, ini adalah hal yang tidak kuinginkan. Menghabiskan 1 hari ekstra di rute hukuman ini. Namun, kekesalanku tidak berlangsung lama. Staf bandara memberikan sebuah amplop yang berisi voucher hotel, voucher makan senilai Rp500.000, dan brosur fasilitas bandara. Bus antar jemput ke hotel tersedia setiap 15 menit. Jika ingin menitipkan barang, penitipan bagasi bisa digunakan gratis selama 6 jam pertama. Gratis? Di Bandara Paris, aku harus membayar 15 euro hanya untuk 2 jam. Aku menyeret koperku ke tempat penitipan barang. Petugas memindai barcode dan mengirimkan tanda terima elektronik ke ponselku. Tidak ada kertas. Semuanya digital. Seluruh proses selesai dalam 30 detik. Aku hanya bisa berdiri tercengang. Cepat sekali. Aku memutuskan untuk berkeliling bandara. Lagi pula tidak ada yang bisa kulakukan, dan rasa ingin tahuku muncul. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa bandara di rute hukuman ini. Dan aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saat menaiki eskalator, sebuah area bebas bea membentang di hadapanku. Ini bukan sekadar toko bebas bea biasa. Ini adalah sebuah pusat perbelanjaan mewah. Merek-merek mewah Eropa seperti Chanel, Hermes, dan Gucci berjejer rapi. Skala tokonya setara dengan department store di pusat kota. Pemandangan yang lebih menakjubkan menyusul. Ada sebuah sudut budaya. Di sana, beberapa turis sedang mencoba membatik, dibantu oleh instruktur.
Mereka bisa mencobanya secara gratis dan berfoto. Para turis tampak antusias mengantre. Memberikan pengalaman budaya di bandara, hal seperti ini tak terbayangkan di bandara-bandara Eropa. Saat sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar alunan musik. Musik live di sebuah panggung kecil. Sekelompok musisi sedang memainkan gamelan, alat musik tradisional Indonesia. Para turis berkumpul di sekeliling mereka dan bertepuk tangan. Bandara ini juga berfungsi sebagai panggung pertunjukan. Semua pemahamanku mulai runtuh. Ketika masuk ke toilet, aku sekali lagi ternganga. Setiap bilik dilengkapi dengan semprotan pembersih jet washer. Di wastafel tersedia sabun cuci tangan dan pengering tangan otomatis. Petugas kebersihan selalu siaga, memastikan semuanya bersih. Levelnya setara dengan hotel. Saat mencuci tangan, air keluar secara otomatis dengan suhu yang pas. Aku menatap cermin dan berpikir, apa yang selama ini telah kulewatkan? Aku menuju ke area istirahat. Mengikuti papan petunjuk, aku tiba di sebuah tempat bernama Sky Lounge. Kukira ini berbayar, tetapi ternyata penumpang yang penerbangannya dialihkan mendapat akses gratis. Begitu masuk, aku benar-benar kehabisan kata-kata. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan landasan pacu. Aku bisa melihat pesawat lepas landas dan mendarat dengan jelas. Setiap kursi recliner dilengkapi dengan layar pribadi, dan bahkan ada kamar mandi di dalamnya. Menurut staf, makanan ringan gratis juga disediakan. Makanan ringan, aku menuju ke area makan. Makanan Indonesia, Barat, dan Asia tersedia lengkap. Nasi goreng, sate, gado-gado, lalu ada pasta, salad, hingga dimsum. Semuanya gratis. Seorang pria Australia di sebelahku juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku mengambil nampan dan memilih makanan. Aku memilih masakan Indonesia. Ada beberapa hidangan yang baru pertama kali kulihat. Begitu suapan pertama masuk ke mulutku, mataku terbelalak. Nasi yang pulen, sate dengan bumbu kacang yang kaya rasa, dan sayuran segar. Harmoni rasanya sempurna. Bagaimana bisa makanan bandara seenak ini? Setelah selesai makan dan duduk kembali, seorang guru perempuan dari Taiwan menyapaku. Penerbangannya juga tertunda, dan ia punya waktu luang hingga besok pagi. Ia bercerita tentang sebuah tempat bernama Puncak yang terkenal dengan keindahan kebun tehnya dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihatnya. Ia mengajakku pergi bersama. Katanya, tempat itu direkomendasikan oleh staf bandara. Puncak, nama yang belum pernah kudengar. Sepasang suami istri dari Australia juga menunjukkan minat. Suasananya menjadi karena kita punya waktu, ayo pergi bersama. Aku ragu-ragu, ini tidak ada dalam rencanaku. Pergi ke tempat asing dengan orang asing membuatku cemas. Tapi di saat yang sama, rasa penasaran yang aneh muncul. Jika bandaranya saja sudah selevel ini, bagaimana dengan tempat lain di Indonesia? Akhirnya, aku setuju. Malam itu, kami menginap di sebuah hotel dekat bandara. Tempat yang direkomendasikan staf bandara, bersih dan harganya terjangkau. Sekitar Rp450.000 per orang. Harga yang tak terpikirkan di Eropa. Namun, aku sulit tidur. Perjalanan tanpa rencana. 1 hari tanpa tujuan. Bepergian dengan orang asing. Ini bukan kebiasaanku. Tapi keputusan sudah dibuat. Besok pagi, aku akan berangkat ke Puncak. Ke pegunungan di negara yang pernah kusebut sebagai rute hukuman. Aku sama sekali tidak bisa menebak apa yang akan kulihat di sana. Pukul 6 pagi keesokan harinya, kami bertemu di lobi hotel. Guru perempuan dari Taiwan, pasangan suami istri dari Australia, dan aku. Kami berempat berdiri dalam keheningan yang canggung. Kami bahkan tidak tahu nama lengkap satu sama lain. Hanya punya satu kesamaan. Turun dari pesawat yang sama. Sesuai petunjuk staf bandara, kami menuju terminal bus untuk menaiki bus eksekutif menuju Puncak. Saat naik taksi, aku merasa lega melihat sopir langsung menyalakan argo. Ini adalah hal yang wajar di Eropa. Tetapi ku dengar tidak selalu begitu di Asia, jadi aku sedikit khawatir. Namun, prasangkaku lagi-lagi salah. Sopir mengemudi dengan tenang dan aman, tidak mengebut, dan tidak mengambil jalan memutar yang tidak perlu. Saat tiba, ia hanya menerima uang pas sesuai argo. Ketika aku mencoba memberinya uang tip, ia menolaknya dengan melambaikan tangan, yang justru membuatku bingung. Terminal bus sudah ramai, tetapi tidak ada kekacauan. Antrean tertata rapi, pengumuman terdengar jelas, dan mesin tiket otomatis juga menyediakan pilihan bahasa Inggris. Semuanya berfungsi secara sistematis. Sambil menunggu setelah membeli tiket, aku mengamati sekeliling.
Lantainya bersih tanpa ada sampah sedikit pun, dan penunjuk arah ke toilet sangat jelas. Melihat ada minimarket, kedai kopi, dan bahkan dispenser air minum gratis di mana-mana, aku merasa standar fasilitas umum di negara ini benar-benar melampaui perkiraanku. Ketika bus tiba, aku kembali terkejut. Bus eksekutif ini jauh lebih nyaman dari yang kubayangkan. Kursinya lebar dan bisa direbahkan. Setiap kursi bahkan dilengkapi dengan port USB untuk mengisi daya. Aku harus mengakui, standar transportasi umum di Indonesia tidak kalah dengan di Skandinavia. Saat bus berangkat, pemandangan pinggiran Jakarta terbentang di luar jendela. Apartemen-apartemen tinggi yang berjejer rapi memberikan kesan modern yang teratur dan terencana, sangat berbeda dari kota-kota tua di Eropa. Jalannya luar biasa sempurna, jalan tolnya lebar dan mulus, dengan marka jalan yang jelas. Rambu-rambu dipasang dengan akurat setiap beberapa kilometer. Dan informasi tentang rest area, tempat istirahat, sudah ditampilkan jauh sebelumnya, memungkinkan pengemudi untuk bersiap. Ini mengingatkanku pada Autobahn di Jerman. Ketika kami berhenti di rest area pertama, aku terdiam. Rest area ini begitu besar, ada pujasera, minimarket, kedai kopi, dan bahkan toko oleh-oleh. Toiletnya setara standar hotel, dengan petugas kebersihan yang selalu siaga. Aku sampai ragu, apakah ini benar-benar tempat istirahat di jalan tol? Aku membeli nasi kotak dan beberapa gorengan. Harganya terjangkau dan rasanya di luar dugaan, sangat lezat. Aku bisa merasakan kesegaran dan ketulusan dalam pembuatannya. Ini bukan sekadar makanan untuk mengisi perut, melainkan makanan yang layak. Ketika suami dari Australia itu berkomentar bahwa makanan seperti ini tidak akan bisa diharapkan di rest area di negaranya, aku hanya bisa setuju. Bus terus melaju, dan pegunungan mulai terlihat di luar jendela. Hamparan kebun teh berwarna hijau subur terbentang seperti permadani alam. Swedia juga punya banyak alam, tapi aku sadar kami tidak punya pemandangan hijau yang semarak seperti ini. Alam Skandinavia terasa dingin dan tenang, sementara alam Indonesia terasa hangat, hidup, dan penuh vitalitas. 2,5 jam kemudian, kami tiba di puncak. Begitu turun dari bus, aroma pegunungan yang segar menyambutku. Kami naik taksi menuju pintu masuk salah satu area wisata kebun teh. Sopir taksi dengan bahasa Inggris yang terbata-bata menjelaskan bahwa puncak adalah salah satu kawasan pegunungan terindah di Indonesia, dan saat ini adalah waktu terbaik untuk menikmatinya. Sikapnya tidak terasa seperti keramahan yang dibuat-buat untuk mencari uang, melainkan ketulusan yang datang dari rasa cinta terhadap negerinya. Saat tiba di pintu masuk, aku menahan napas. Meskipun hari kerja, tempat itu sangat ramai, tetapi tidak ada kekacauan. Sistem tiket masuknya terorganisir, dan antrean bergerak cepat. Papan informasi dipasang di mana-mana, tertulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab. Rincian seperti perkiraan waktu tempuh untuk setiap rute pendakian, tingkat kesulitan, dan peringatan keselamatan tertulis dengan jelas, sehingga turis asing yang baru pertama kali datang pun bisa dengan mudah menemukan jalan. Meskipun ini baru di pintu masuk kawasan alam, toiletnya bersih, menggunakan toilet duduk, dan tisu toilet selalu tersedia. Kondisi kebersihannya sempurna. Saat itu, seorang pria parubaya yang mengenakan rompi oranye mendekati kami. Ia adalah seorang relawan. Menyadari kami adalah orang asing, dengan pengucapan yang terbata-bata namun jelas, ia menjelaskan, perjalanan ke puncak bukit bisa memakan waktu beberapa jam. Jangan memaksakan diri, dan usahakan turun sebelum hari gelap. Ini nomor kontak darurat jika dibutuhkan. Sikapnya tulus, seperti sedang menasihati keluarganya sendiri. Saat mulai mendaki, jalurnya langsung menanjak, tetapi anak tangganya tertata dengan baik. Ada juga jalan setapak dari kayu dengan pegangan tangan. Aku pernah mendaki di pegunungan Alpen Eropa, tetapi harus kuakui jarang sekali menemukan jalur pendakian yang tertata rapi dan aman seperti ini. Selama mendaki, aku mengamati sekeliling. Para pendaki bergerak dengan tertib. Di jalur yang sempit, mereka saling memberi jalan. Tidak ada yang berbicara dengan suara keras, dan tidak ada sampah yang terlihat. Semua orang membawa kantong sampah sendiri. Sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa kesadaran sipil yang dibanggakan oleh Skandinavia juga ada di sini, di tengah pegunungan Indonesia. Napasku mulai terengah-engah. Selama 12 tahun aku terbang di angkasa, jarang sekali aku berjalan di darat. Kakiku gemetar, tapi aku tidak bisa berhenti. Daun-daun teh yang terkena sinar matahari berkilauan seperti zamrud.
Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti simfoni alam. Ketika tiba di pos istirahat pertama dan duduk di bangku untuk mengatur napas, aku sadar. Aku tidak percaya pernah menyebut tempat ini rute hukuman. Indonesia bukanlah negara seperti yang kubayangkan. Aku tidak bisa menyangkal bahwa retakan pertama pada prasangkaku telah muncul. Ketika mulai mendaki, aku menyadari betapa tidak siapnya diriku. Aku selalu membanggakan kakiku yang terlatih oleh layanan kabin selama 12 tahun, tetapi berjalan mondar-mandir di lorong pesawat adalah hal yang sama sekali berbeda dengan mendaki gunung. Baru menaiki tanjakan pertama saja, pahaku sudah terasa kencang dan napasku tersengal-sengal. Namun, aku tidak bisa berhenti. Pemandangan kebun tehnya terlalu indah. Ketika guru dari Taiwan yang berjalan di depan menoleh dan bertanya, "Are you okay?" Aku hanya melambaikan tangan dan terus mendaki. Sejujurnya, kakiku sudah gemetar dan punggungku basah oleh keringat. Setelah sekitar 20 menit mendaki, pos istirahat pertama muncul. Beberapa bangku kayu diletakkan di sana, dan di sebelahnya ada sebuah keran air minum. Meskipun berada di tengah gunung, air bersih mengalir dari sana, dan bahkan disediakan beberapa gelas. Aku sangat terkejut. Saat mendaki di pegunungan Alpen, kami harus membawa air minum sendiri. Dan fasilitas seperti ini hampir tidak ada. Sambil duduk di bangku untuk mengatur napas, aku melihat sepasang suami istri lansia dari Indonesia, mungkin berusia 70-an, duduk di sebelahku. Kakek itu mengenakan pakaian pendakian yang lengkap, dan neneknya membawa ransel kecil. Keduanya beristirahat dengan napas yang jauh lebih teratur daripadaku. Bahkan mereka menatapku dengan tatapan khawatir. Nenek itu mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Itu adalah beberapa kue basah yang dibungkus daun pisang. Ia menawarkannya kepada kami dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, yang sepertinya berarti silakan. Awalnya aku menolak, tetapi karena nenek itu terus menawarkannya, akhirnya aku menerima satu. Ketika aku menggigitnya, aku terkesan dengan rasanya yang sederhana namun lezat. Kami mendaki setiap minggu. Untuk kesehatan, kata kakek itu. Pengucapannya kaku, tetapi artinya jelas. Aku ternganga mendengar bahwa di usia 70-an mereka mendaki gunung setiap minggu. Di Swedia juga banyak lansia yang aktif, tetapi jarang sekali melihat mereka mendaki gunung dengan begitu santai. Saat itu, aku sadar, gunung ini bukan sekadar tempat wisata, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah makan kue dan mulai mendaki lagi, jalurnya semakin curam, tetapi anak tangganya tetap tertata dengan baik. Di sepanjang jalan, ada pos istirahat dan penunjuk arah, jadi tidak ada kekhawatiran akan tersesat. Namun, yang paling mengejutkanku adalah sikap para pendaki. Setiap kali berpapasan di jalan sempit, orang-orang secara alami memberi jalan, memprioritaskan mereka yang sedang menanjak. Orang-orang yang turun akan berkata, "Hati-hati, saat melewati kami. Semua ini tampak seperti kebiasaan alami, bukan aturan yang dipaksakan. Tidak ada sampah sama sekali. Semua orang membawa pulang sampah mereka sendiri. Bahkan ada beberapa orang yang membawa kantong plastik ekstra untuk memungut sampah yang mereka temukan di jalan." Pada saat itu, aku harus mengakui bahwa kesadaran sipil yang dibanggakan oleh Skandinavia juga ada di sini, di tengah pegunungan Indonesia, bahkan mungkin lebih alami. Sekitar 30 menit kemudian, tiba-tiba aku mendengar keributan di depan. Orang-orang berkumpul, dan seseorang sedang duduk di tanah. Saat mendekat, aku melihat seorang pria berusia 60-an meringis kesakitan, sepertinya kakinya kram. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Salah satu pendaki yang lewat mengeluarkan balsem dari ranselnya dan memberikannya, yang lain menawarkan air minum. Dan seorang lagi sedang menghubungi relawan. Semua ini terjadi secara spontan, tanpa ada yang menyuruh. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 2 relawan berompi oranye datang berlari membawa kotak P3K. Para relawan dengan tenang memeriksa situasi, memijat kaki pria itu sambil memberinya minum. Sekitar 10 menit kemudian, pria itu bisa berdiri kembali. Relawan menasihatinya untuk turun perlahan dan tidak memaksakan diri, bahkan mereka meninggalkan nomor kontak mereka. Aku hanya bisa menatap pemandangan itu dengan tercengang. Di Eropa juga ada tim penyelamat gunung, tetapi aku belum pernah melihat respons secepat ini. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa semua ini dilakukan secara sukarela. Ada orang-orang yang berada di gunung bukan untuk dibayar, melainkan demi keselamatan orang lain. Orang Indonesia benar-benar hangat, ya, kata suami dari Australia itu.
Aku hanya bisa mengangguk. Saat terus mendaki, aku memperhatikan lebih banyak hal. Kotak P3K yang dipasang di sepanjang jalur, rambu-rambu dengan nomor kontak darurat, dan bahkan aku melihat sebuah AED, defibrilator, di salah satu pos. Aku menyadari betapa negara ini sangat memprioritaskan keselamatan. Mereka tidak hanya memamerkan keindahan alam, tetapi juga memastikan ada sistem yang membuat pengunjung dapat menikmatinya dengan aman. 1 jam kemudian, aku merasa sudah mencapai batasku. Kakiku gemetar, napasku sesak, dan jantungku berdebar kencang. Rasanya aku tidak akan sanggup mencapai puncak. Guru dari Taiwan juga terlihat kelelahan, dan pasangan Australia pun memperlambat langkah mereka. Bagaimana kalau kita sampai ke gardu pandang itu saja, lalu kita turun, usul guru perempuan itu. Kami setuju untuk berjalan ke gardu pandang yang terlihat di depan mata. Ketika tiba di gardu pandang, aku menahan napas. Pemandangan di hadapanku tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pegunungan yang tak berujung terhampar, diselimuti oleh lautan hijau perkebunan teh. Setiap kali matahari bersinar, warna hijau itu berkilauan. Setiap kali angin bertiup, pucuk-pucuk daun teh menari-nari. Pada saat itu, aku sadar. Selama ini aku hidup dengan memandang dari atas langit. Aku tidak pernah tahu keindahan bumi yang sesungguhnya, dan betapa aku telah meremehkan negara bernama Indonesia ini. Aku mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto, tetapi rasanya terlalu kecil untuk bisa menangkap semua keindahan ini. Aku memutuskan untuk hanya merekamnya dalam ingatanku. Indah, bukan? Seorang pemuda Indonesia di sebelahku menyapa. Aku mengangguk. Sangat indah. Ini pemandangan terindah yang pernah kulihat seumur hidupku. Itu bukan berlebihan. Itu adalah kata-kata dari hatiku. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan di gardu pandang, aku memutuskan untuk mengambil beberapa foto lagi. Rombonganku sudah mulai turun, dan aku memberitahu mereka akan segera menyusul. Aku ingin mengabadikan pemandangan indah ini sebanyak mungkin. Sudut cahayanya sedang sempurna, jadi aku berpindah-pindah tempat untuk mengambil foto dari berbagai sudut. Mungkin sekitar 30 foto berhasil kuambil. Ketika aku mengangkat kepala, rombonganku sudah tidak terlihat. Aku tidak panik. Kupikir aku akan bertemu mereka jika aku turun sedikit. Aku mulai menuruni jalur pendakian dengan perlahan. Setelah berjalan sekitar 5 menit, aku merasa ada yang aneh. Pemandangannya berbeda dari saat aku naik. Susunan pohonnya berbeda, bentuk batunya juga tidak kuingat. Yang paling penting, tidak ada orang sama sekali. Tadi saat naik, ada begitu banyak pendaki, tetapi sekarang tidak ada satupun. Aku berhenti. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi peta, tetapi sinyalnya lemah. Titik biru yang menunjukkan lokasiku hanya berputar-putar, tidak bisa menentukan posisi yang akurat. Pada saat itu, aku harus mengakui fakta bahwa aku tersesat. Jantungku mulai berdebar kencang. Begitu sadar aku tersesat, tiba-tiba semua yang ada di sekitarku terasa asing. Pohon-pohon yang mirip tampak sama semua. Aku tidak tahu dari mana aku datang dan kemana harus pergi. Aku mencoba berteriak memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan kicau burung yang terdengar. Ironis sekali, selama 12 tahun aku memandu ribuan penumpang di ratusan penerbangan, tetapi sekarang di gunung ini, aku bahkan tidak bisa memandu diriku sendiri. Aku memeriksa ponsel lagi. Baterai tersisa 30%. Sinyal masih lemah, dan waktu menunjukkan pukul 4 sore. Masih ada sekitar 2 jam sebelum matahari terbenam. Tetapi aku tahu di gunung, hari menjadi gelap lebih cepat. Aku harus membuat keputusan, terus turun, atau menunggu di sini. Akhirnya, aku memilih untuk terus turun. Aku pikir akan lebih berbahaya jika hanya diam. Aku mulai berjalan lagi, tetapi jalannya semakin menyempit, dan ranting-ranting pohon mengenai wajahku. Batu-batu di bawah kakiku licin. Aku harus melangkah dengan hati-hati. Setelah berjalan sekitar 10 menit, aku yakin aku benar-benar kehilangan jalan. Ini bukan jalur pendakian. Ini hanyalah jalan setapak di hutan. Tidak ada jejak orang lewat. Dan aku bahkan tidak tahu apakah arah yang kutuju ini benar. Rasa takut mulai menyelimutiku. Kudengar Indonesia adalah negara yang aman dan gunung-gunungnya terkelola dengan baik. Tetapi pada saat ini, aku benar-benar sendirian. Kegelapan mulai datang, dan aku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Saat itu, dari kejauhan aku mendengar suara memanggil dalam bahasa Inggris. Is anyone there? Itu suara suami dari Australia. Aku berteriak sekuat tenaga untuk menjawab.
Sekitar 1 menit kemudian, pasangan suami istri dari Australia itu muncul. Mereka kembali naik untuk mencariku. Suaminya melihat kondisiku dan bertanya, "Are you okay?" Aku mengangguk sambil berkata bahwa aku tersesat, tetapi suaraku bergetar. Istrinya menggenggam tanganku dan berkata, "It's okay, let's go down together." Tapi ada masalah. Mereka juga tidak tahu jalan yang pasti. Kami bertiga tidak yakin di mana kami berada. Informasi lokasi di ponsel masih tidak berfungsi dengan baik. Suaminya berkata kami harus meminta bantuan. Ia menilai akan lebih berbahaya jika kami memaksakan diri untuk turun. Ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa brosur yang ia dapatkan di pintu masuk. Ia menelepon nomor darurat yang tertera di sana. Sinyalnya lemah, tetapi untungnya panggilan itu tersambung. Suaminya menjelaskan bahwa kami tersesat di puncak. Kami bertiga orang asing, dan kami kehilangan arah saat turun dari gardu pandang. Pihak di seberang telepon menyuruh kami untuk tetap di tempat dan mengatakan mereka akan tiba dalam waktu 20 menit. Setelah panggilan berakhir, aku menghela napas lega. Tetapi pada saat yang sama, aku merasa malu. Seumur hidup aku bekerja untuk memandu dan menolong orang, tetapi sekarang, akulah yang berada dalam posisi ditolong. Fakta bahwa aku harus diselamatkan di negara yang kuremehkan ini melukai harga diriku. Namun, tidak ada harga diri yang lebih penting daripada nyawa. Kami duduk di samping sebuah batu besar dan menunggu. Matahari mulai terbenam, bayangan gunung semakin panjang, dan aku merasakan suhu udara menurun. Aku hanya mengenakan jaket tipis, bukan jaket gunung. Aku mulai merasa kedinginan. Istri dari Australia itu melepas jaketnya dan menyelimutiku. Awalnya aku menolak, tetapi karena ia memaksa, akhirnya aku menerimanya. Kehangatan jaket itu membuatku hampir menangis. Aku tidak menyangka kebaikan dari orang asing di negeri asing bisa begitu mengharukan. Sekitar 15 menit kemudian, kami melihat cahaya dari kejauhan. Suaminya berteriak untuk memberitahukan posisi kami. Dan tak lama kemudian, 2 orang pria muncul. Mereka adalah relawan yang mengenakan rompi oranye dan lampu di kepala. Dengan bahasa Inggris yang lancar, mereka memeriksa kondisi kami. Setelah memastikan tidak ada yang terluka, salah satu dari mereka berkata, "Anda sudah melakukan hal yang benar dengan menelepon dan tidak memaksakan diri untuk turun. Kami akan mengantar Anda turun dengan selamat." Para relawan itu memberi kami air dan beberapa biskuit koklat. Mereka menjelaskan bahwa kami perlu menambah energi. Mereka meminta kami untuk mengikuti mereka perlahan karena kami harus turun sebelum hari benar-benar gelap. Satu relawan memimpin di depan, dan yang satunya berjalan di belakang untuk menjaga kami. Dengan langkah yang mantap, mereka menemukan jalan. Mereka menuntun kami melewati jalan setapak rumit yang membuatku tersesat, seolah-olah itu adalah halaman belakang rumah mereka. Setelah berjalan sekitar 30 menit, kami kembali ke jalur pendakian utama. "Sekarang sudah aman," kata relawan itu, tetapi mereka tidak meninggalkan kami begitu saja. Mereka menemani kami sampai ke bawah untuk memastikan keselamatan kami. Ketika kami tiba di pintu masuk, hari sudah hampir gelap. Relawan itu berkata ia senang kami bisa turun dengan selamat, dan mengingatkan kami bahwa gunung itu indah, tetapi juga bisa berbahaya. Jadi kami harus berhati-hati. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali, tetapi rasanya kata-kata itu tidak cukup. "Tidak masalah, ini tugas kami. Kami hanya berharap semua orang bisa menikmati gunung ini dengan aman," kata mereka sambil melambaikan tangan, lalu kembali mendaki ke atas. Mungkin untuk memeriksa pendaki lain yang masih ada di sana. Aku menatap punggung mereka yang menjauh dan sadar. Seumur hidup aku memandu orang, tetapi hari ini, akulah yang dipandu. Aku bangga menjadi orang Eropa, tetapi hari ini, aku diselamatkan oleh orang Indonesia. Aku meremehkan negara ini, tetapi negara ini tidak mengabaikanku. Dan aku belajar bahwa negara yang benar-benar maju, tidak hanya diukur dari sistemnya, tetapi juga dari hati orang-orangnya. Setelah turun dari gunung, kami naik taksi menuju area kota di puncak. Pemandangan dari jendela mobil terasa anehnya menenangkan. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menunjukkan wajah yang berbeda dari siang hari. Tanganku masih sedikit gemetar. Rasa takut di gunung belum hilang sepenuhnya. Aku merinding memikirkan apa yang akan terjadi jika pasangan Australia itu tidak kembali mencariku, atau jika para relawan tidak datang secepat itu. Fakta bahwa aku, yang telah dilatih dan menangani berbagai situasi krisis di dalam pesawat selama 12 tahun, menjadi begitu tidak berdaya di darat, membuatku malu. Ketika kami tiba di sebuah warung makan sederhana yang direkomendasikan oleh sopir taksi,
Aku masih dalam keadaan linglung. Begitu membuka pintu warung, udara hangat dan aroma sup sayur yang harum menyambutku. Dindingnya dipenuhi bingkai foto lama dan foto-foto yang ditinggalkan oleh pelanggan. Ruangannya sederhana dengan meja kayu tua dan kursi plastik, tetapi entah mengapa suasananya sangat menenangkan. Pemilik warung, seorang ibu berusia sekitar 60, menghampiri kami. Menyadari kami orang asing, ia membawakan menu dan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata serta bahasa isyarat, ia menjelaskan makanannya. Ia merekomendasikan sayur asem yang sangat lezat dan ikan bakar yang segar. Kami memesan paket nasi timbel dengan ikan bakar. Sambil menunggu makanan datang, aku menatap keluar jendela. Aku melihat orang-orang yang lalu lalang, pegawai kantor yang pulang kerja, pasangan kekasih yang berjalan bergandengan tangan, anak-anak sekolah yang masuk ke minimarket. Semua orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka yang biasa. Aku merasa ada sesuatu dalam kesederhanaan itu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika makanan datang, aku terkejut dengan porsinya. Tidak hanya ikan bakar dan sayur asem, tetapi juga ada beberapa lauk pendamping kecil, lalapan segar, tahu dan tempe goreng, dan beberapa jenis sambal. Meja kami menjadi penuh. Ibu pemilik warung tersenyum dan berkata, "Silakan dimakan," lalu kembali ke dapur. Saat suapan pertama masuk ke mulutku, aku hampir menangis. Kuah sayur asem yang hangat mengalir di tenggorokanku, menghangatkan tubuhku. Tubuhku yang kedinginan di gunung serasa meleleh. Rasa yang kaya dan mendalam menyebar di mulutku. Aku merasa ini bukan sekadar makanan untuk mengisi perut, tetapi makanan yang menenangkan jiwa. Guru dari Taiwan itu tampak sangat terkesan, dan pasangan Australia mencicipi setiap lauk sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya bahwa begitu banyak lauk pendamping disajikan secara gratis. Aku pun belum pernah mengalami hal seperti ini di Swedia, jadi semuanya terasa baru dan mengharukan. Di tengah-tengah makan, ibu pemilik warung datang dan menuangkan teh hangat sambil bertanya, "Habis dari gunung, ya?" Ketika kami mengangguk, ia menunjukkan wajah khawatir dan berkata, "Harus hati-hati. Loh, apalagi orang asing, sering meremehkan gunung di sini dan akhirnya celaka. Syukurlah kalian tidak apa-apa." Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa hangat. Ibu itu tidak tahu siapa kami, dan mungkin tidak akan pernah bertemu kami lagi, tetapi ia tulus mengkhawatirkan keselamatan kami. Kekhawatirannya bukan keramahan bisnis, melainkan seperti kekhawatiran seorang ibu atau nenek kepada anak cucunya. Kehangatan itu membuat hatiku sesak. Setelah selesai makan dan membayar, harganya sangat murah. Kami berempat makan sampai kenyang dan totalnya hanya sekitar Rp200.000. Jika makan dengan porsi dan kualitas yang sama di Eropa, biayanya setidaknya Rp750. Aku mencoba memberikan uang tip, tetapi ibu itu menolaknya sambil melambaikan tangan. Di sini tidak ada budaya seperti itu. Kalian sudah makan dengan lahap saja, ibu sudah senang. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Pikiranku campur aduk. Semua yang kualami dalam 24 jam terakhir berputar di kepalaku seperti film. Sistem bandara Soekarno-Hatta yang sempurna, ketertiban terminal bus, kenyamanan jalan tol, kebersihan rest area, keindahan puncak, manajemen jalur pendakian yang sistematis, pengabdian para relawan, dan kehangatan ibu pemilik warung. Semuanya satu persatu menghancurkan prasangka yang kumiliki. Tiba di penginapan, setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit dan berpikir. Selama 12 tahun, aku bekerja sebagai pramugari dan merasa telah melihat dunia. Sebagai orang Eropa, aku percaya bahwa aku menikmati budaya yang maju. Aku berpikir negara-negara Asia seperti Indonesia masih dalam tahap mengejar kami. Aku sadar betapa sombong dan bodohnya semua pemikiran itu. Indonesia sama sekali berbeda dari yang kubayangkan. Bandaranya lebih modern daripada bandara manapun di Eropa. Transportasi umumnya lebih nyaman. Fasilitas umumnya lebih bersih. Warganya lebih tertib. Dan yang terpenting, hati orang-orangnya hangat. Kehangatan itu bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh peraturan atau sistem, melainkan sesuatu yang melebur secara alami dalam budaya mereka. Para relawan yang mencari orang asing yang tersesat di gunung, pasangan lansia yang berbagi kue dengan pendaki asing, pemilik warung yang tulus mengkhawatirkan keselamatan pelanggannya. Semua inilah yang membentuk negara bernama Indonesia. Aku mengambil ponselku dan melihat kembali foto-foto yang kuambil hari ini. Foto kebun teh, foto pendakian,
dan foto bersama para relawan yang menyelamatkanku. Setiap foto memiliki cerita dan emosi. Sambil melihat foto-foto itu aku sadar, apa yang kulihat di Indonesia bukan hanya pemandangan indah atau sistem yang hebat, melainkan wajah sejati sebuah bangsa. Kematangan yang terpancar dari dalam, bukan kemewahan yang dangkal. Itu adalah saat di mana aku memahami arti sesungguhnya dari negara maju yang selama ini kucari. Besok, aku akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta dan naik pesawat menuju Stockholm. Tapi aku tahu, Astrid yang datang ke Indonesia dan Astrid yang pergi akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Negara yang kucemooh sebagai rute hukuman ini telah memberiku hadiah terindah. Dan aku tahu, aku harus menceritakan pengalaman ini kepada rekan-rekanku, kepada orang-orang di negaraku. Di luar jendela, pemandangan malam puncak terlihat. Cahaya yang tenang namun hangat bersinar dalam kegelapan. Sambil menatap cahaya itu, aku berpikir, negara maju yang sesungguhnya tidak dibangun oleh gedung-gedung tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang cepat, melainkan oleh hati yang saling peduli, budaya yang ramah terhadap orang asing, dan sistem yang memprioritaskan keselamatan, serta kebahagiaan. Dan aku sadar, Indonesia sudah menjadi negara seperti itu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa hangat, dan udara pagi, puncak begitu segar. Kemarin tempat ini adalah kota asing, tetapi sekarang aku merasa sangat akrab. Aneh rasanya, bagaimana aku bisa merasa begitu terikat hanya dalam satu hari. Di saat yang sama, fakta bahwa aku harus pergi hari ini terasa sangat disayangkan. Sarapan sederhana disajikan di lobi hotel. Bersama rombonganku, kami menuju terminal bus. Kota Puncak sudah memulai harinya. Pemilik toko membuka pintu tokonya, petugas kebersihan menyapu jalanan, dan para siswa berangkat ke sekolah. Semuanya bergerak dengan teratur, dan energi yang hidup memenuhi kota sejak pagi. Aku bisa merasakan kekuatan tersembunyi Indonesia dalam rutinitas sehari-hari yang biasa ini. Saat tiba di terminal bus dan membeli tiket menuju Bandara Soekarno-Hatta, aku merasakan emosi yang aneh. 2 hari yang lalu, aku ingin segera meninggalkan Indonesia. Sekarang, aku tidak ingin pergi. Aku ingin melihat lebih banyak, mengalami lebih banyak. Namun, jadwalku sudah pasti. Aku harus naik penerbangan pukul 5 sore hari ini. Waktunya untuk kembali ke Stockholm. Duduk di kursi dekat jendela di dalam bus, aku merenungkan 24 jam terakhir. Terdampar secara tak terduga karena pendaratan darurat. Terpaksa menghabiskan 1 hari. Pergi ke puncak. Tersesat. Diselamatkan. Dan disuguhi makanan yang hangat. Setiap momen itu akan menjadi kenangan tak terlupakan dalam hidupku. Aku sadar ini adalah proses di mana prasangkaku hancur satu persatu dan waktu di mana aku belajar tentang apa itu negara maju yang sesungguhnya. Saat bus berangkat, pemandangan puncak berlalu di luar jendela. Gunung, sungai, dan rumah-rumah kecil yang berjejer tampak damai. Kota yang berdampingan dengan alam ini adalah tempat di mana keindahan alam dan kehidupan manusia berpadu harmonis. Aku berjanji pada diri sendiri, suatu hari nanti, aku akan kembali ke sini. Bukan sebagai turis, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin memahami negara ini. Selama 2,5 jam perjalanan di jalan tol, aku terus menatap keluar jendela. Pegunungan berlalu, sawah-sawah berlalu, dan kota-kota berlalu. 2 hari yang lalu ketika pertama kali melewati jalan ini, itu hanyalah pemandangan biasa. Sekarang, setiap pemandangan memiliki makna. Di sawah itu, seseorang sedang bertani. Di pabrik itu, seseorang sedang bekerja. Di apartemen itu, seseorang sedang sarapan bersama keluarga. Fakta bahwa kehidupan sehari-hari yang biasa inilah yang membentuk negara bernama Indonesia terasa begitu luar biasa. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, aku memandang bandara dengan cara yang sama sekali berbeda. 2 hari yang lalu aku hanya takjub. Sekarang ada pemahaman dan rasa hormat. Di balik sistem yang sempurna ini, pasti ada kerja keras banyak orang. Petugas kebersihan, petugas informasi, petugas manajemen. Aku sekarang mengerti bahwa bandara seperti ini bisa terwujud karena semua orang melakukan yang terbaik di posisi mereka masing-masing. Dalam perjalanan ke counter check-in, aku berpapasan dengan seorang staf bandara. Dia adalah staf yang membantuku 2 hari yang lalu. Ia mengenaliku, tersenyum, dan bertanya, "Apakah perjalanan Anda menyenangkan?" "Terima kasih. Saya pergi ke puncak," jawabku. "Saya harap itu menjadi pengalaman yang baik. Silakan datang lagi ke Indonesia," katanya. Aku bisa merasakan bahwa kata-katanya bukan sekadar basa-basi, melainkan tulus dari hati.
Setelah menyelesaikan proses check-in dan menuju imigrasi, aku bertemu dengan rekan-rekan pramugari yang menunggu penerbangan ke Stockholm. Mereka dari maskapai yang sama, tetapi tim yang berbeda. Mereka juga menghabiskan 1 hari di sini karena pendaratan darurat. Ketika aku mendekat, salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang kamu lakukan seharian? Hanya di bandara saja?" "Aku pergi ke puncak," jawabku. Reaksi rekan-rekanku di luar dugaan. "Bukankah itu buang-buang waktu?" kata salah satu dari mereka. Yang lain berkata, "Memangnya ada apa yang bisa dilihat di tempat seperti Indonesia?" Yang lain lagi berkata, "Aku hanya istirahat di hotel." Bukankah itu lebih baik? Mendengar kata-kata mereka, aku seperti melihat diriku sendiri 2 hari yang lalu. Memiliki prasangka yang sama, menunjukkan kesombongan yang sama. Perbedaannya hanyalah aku mendapat kesempatan untuk menghancurkan prasangka itu, sedangkan mereka belum. Aku menceritakan pengalamanku kepada mereka. Sistem bandara yang luar biasa, manajemen jalan tol yang sempurna, keindahan puncak, pengabdian para relawan, dan kehangatan orang-orangnya. Aku menceritakan semuanya. Awalnya mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi perlahan-lahan mereka mulai tertarik. Terutama ketika aku bercerita tentang bagaimana relawan datang menyelamatkanku saat aku tersesat, semua orang tampak terkejut. Seorang rekan bertanya apakah ada sistem seperti itu di Skandinavia. Aku dengan jujur menjawab bahwa aku belum pernah melihat tempat yang begitu sistematis. Waktu keberangkatan semakin dekat. Sambil berjalan menuju gerbang, aku memandang bandara untuk terakhir kalinya. Lantai yang bersih, papan penunjuk yang jelas, staf yang ramah, penumpang yang tertib. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Apa yang 2 hari lalu kulihat sebagai kekaguman, kini telah berubah menjadi rasa hormat. Aku bisa membayangkan betapa besar usaha yang telah dilakukan negara ini untuk mencapai titik ini. Tepat sebelum masuk ke pesawat, aku menatap keluar jendela. Landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta terlihat, dengan pesawat-pesawat yang lepas landas dan mendarat. Di baliknya, langit Indonesia terbentang luas. 2 hari yang lalu ketika mendarat darurat di landasan ini, aku hanya ingin segera pergi. Sekarang, aku tidak ingin pergi. Aku ingin tinggal lebih lama, mengalami lebih banyak hal. Tapi aku tahu, pengalaman ini bukanlah akhir, melainkan awal. Aku harus menyampaikan apa yang kulihat dan kurasakan kepada orang-orang di negaraku. Dan aku harus berkontribusi untuk menghancurkan prasangka terhadap negara bernama Indonesia. Pintu pesawat ditutup dan suara mesin mulai terdengar. Sebentar lagi waktu lepas landas. Aku menatap daratan Indonesia di luar jendela untuk terakhir kalinya dan berkata dalam hati, "Terima kasih, dan aku pasti akan kembali." Tiba di Stockholm, 13 jam setelah meninggalkan Indonesia. Begitu mendarat di Bandara Arlanda, pemandangan yang familiar terbentang di hadapanku. Tetapi anehnya, terasa asing. Bandara tempatku bekerja selama 12 tahun ini tiba-tiba terlihat tua dan tidak efisien. Papan penunjuknya tidak jelas, alurnya rumit, dan kebersihannya tidak sempurna. Seminggu yang lalu, aku menganggap ini hal yang wajar. Sekarang, karena aku telah mengetahui yang lebih baik, aku tidak bisa tidak membandingkannya. Bahkan setelah sampai di rumah dan membongkar barang bawaan, pengalamanku di Indonesia tidak bisa lepas dari pikiranku. Saat mandi, aku teringat kebersihan toilet di Bandara Soekarno-Hatta. Saat berbaring di tempat tidur, pemandangan kebun teh di puncak terbayang di mataku. Saat makan malam, aku teringat senyum hangat ibu pemilik warung di puncak. Pengalaman itu hanya berlangsung 2 hari, tetapi itu adalah 2 hari paling intens dalam hidupku. Waktu yang benar-benar mengubah cara pandangku terhadap dunia. Aku tahu aku tidak bisa menyimpan pengalaman ini hanya sebagai kenangan pribadi. Keesokan harinya di tempat kerja, rekan-rekanku bertanya, "Bagaimana pendaratan daruratnya? Bagaimana harimu di Indonesia?" Tidak merepotkan, aku mulai menceritakan pengalamanku kepada mereka. Awalnya hanya 1 atau 2 orang yang mendengarkan, tetapi lama-kelamaan semakin banyak rekan kerja yang berkumpul. Ketika aku bercerita tentang apa yang kulihat di Bandara Soekarno-Hatta, apa yang kualami di puncak, dan apa yang kurasakan dari orang-orang Indonesia, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang pramugari senior berkata, "Astrid, kamu pasti melebih-lebihkan. Tidak mungkin negara Asia lebih unggul dari Eropa. Kamu pasti hanya beruntung dan mengalami hal-hal yang baik saja." Aku tidak marah mendengar itu. Justru aku bisa memahaminya. Seminggu yang lalu, aku juga berpikir persis seperti itu. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto-foto.
Fasilitas modern Bandara Soekarno-Hatta, aspal mulus jalan tol, pemandangan kebun teh yang indah di puncak, dan foto bersama para relawan yang menyelamatkanku. Sambil menunjukkan satu persatu foto dan menjelaskannya, ekspresi rekan-rekanku yang melihatnya perlahan menjadi serius. Terutama saat melihat foto bandara, semua orang berdecak kagum. Benarkah ini bandara di Indonesia? Kelihatannya lebih baik dari bandara di Eropa, kata mereka. Sejak hari itu, aku menjadi terkenal di perusahaan. Dikenal sebagai pramugari yang menceritakan pengalamannya di Indonesia. Banyak rekan kerja datang kepadaku untuk bertanya tentang Indonesia. Ketika mereka akan terbang di rute Indonesia, mereka meminta saranku tentang kemana harus pergi dan apa yang harus dialami. Penerbangan ke Indonesia, yang seminggu lalu disebut rute hukuman, kini menjadi topik yang menarik di antara rekan-rekanku. Seorang junior bahkan mengatakan ia ingin belajar bahasa Indonesia. Sebulan kemudian, sebuah pelatihan keselamatan diadakan di perusahaan. Pelatihan tentang penanganan keadaan darurat dan manajemen penumpang. Aku diundang sebagai pembicara. Permintaannya adalah agar aku mempresentasikan pengalamanku di Indonesia sebagai studi kasus. Awalnya aku merasa terbebani, tetapi aku pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk menghancurkan prasangka terhadap Indonesia. Jadi aku mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Pada hari pelatihan, di hadapan lebih dari 100 pramugari, aku memulai presentasiku. Aku menjelaskan tentang manajemen keselamatan yang sistematis di jalur pendakian, puncak, dan menceritakan betapa cepatnya para relawan merespons dalam situasi darurat. Dan yang terpenting, aku menekankan fakta bahwa semua itu dilakukan secara sukarela. Para hadirin awalnya tampak skeptis, tetapi perlahan-lahan mereka mulai fokus. Mereka mengangguk-angguk melihat foto-foto dan contoh konkret yang kutunjukkan. Setelah presentasi selesai, tepuk tangan meriah yang tak terduga terdengar. Seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas pelatihan datang menemuiku. Ia berkata, presentasiku sangat mengesankan, dan kita perlu belajar dari manajemen keselamatan Indonesia. Ia kemudian memintaku untuk merangkum materi ini dalam sebuah laporan untuk diserahkan ke kantor pusat. Aku dengan senang hati menerimanya. Selama seminggu aku bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan laporan setebal 30 halaman. Judul laporan itu adalah Manajemen Keselamatan Pariwisata Indonesia, Pelajaran untuk Skandinavia. Laporan itu tidak berhenti di perusahaan saja. Laporan itu dibagikan ke maskapai penerbangan di Norwegia dan Finlandia, dan bahkan dipresentasikan di konferensi Aliansi Maskapai Skandinavia. Lebih dari itu, sebuah majalah pariwisata terkemuka di Swedia meminta wawancara denganku. Dalam wawancara itu, aku berbicara dengan jujur tentang prasangka yang kumiliki dan bagaimana prasangka itu hancur. Aku menjelaskan secara rinci betapa siapnya negara bernama Indonesia itu. Ketika artikel itu terbit, responsnya luar biasa. Ratusan komentar masuk dan sebagian besar positif. Banyak orang Swedia berkata mereka tidak tahu tentang Indonesia dan jika ada kesempatan, mereka pasti ingin berkunjung. Terutama mereka ingin pergi ke puncak. Seseorang bahkan meninggalkan komentar simpati, mengatakan ia pernah mengalami hal serupa di Indonesia. Pesan terima kasih datang dari orang-orang Swedia yang tinggal di Indonesia. Tentu saja, ada juga reaksi negatif. Beberapa orang menuduhku berlebihan. Seseorang mencurigai aku dibayar oleh pemerintah Indonesia. Yang lain tetap bersikeras bahwa Eropa adalah yang terbaik dan mengabaikan pendapatku. Tetapi aku tidak peduli. Aku tahu butuh waktu untuk meyakinkan orang-orang yang memiliki prasangka. Yang penting adalah mengatakan kebenaran dan percaya bahwa suatu saat kebenaran itu akan diterima. 6 bulan telah berlalu dan sekarang aku akan terbang lagi ke Indonesia. Kali ini bukan karena pendaratan darurat, melainkan rute reguler. Kali ini bukan karena terpaksa, melainkan karena aku mengajukan diri. Kali ini, aku akan tinggal selama 3 hari, bukan 1 hari. Aku ingin benar-benar melihat Jakarta. Aku ingin mengalami kota-kota lain di Indonesia. Dan yang terpenting, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang kutemui saat itu. Hidupku telah berubah total sejak hari itu. Caraku memandang dunia berubah. Sikapku dalam menghadapi budaya yang berbeda berubah. Dan yang terpenting, caraku memandang diriku sendiri berubah. Selama 12 tahun aku merasa telah terbang melintasi dunia dan melihat segalanya, tetapi ternyata aku belum melihat apa-apa. Aku sadar bahwa untuk benar-benar melihat,
kita membutuhkan hati yang terbuka. Dan aku belajar bahwa prasangkalah penghalang terbesar yang mencegah kita melihat kebenaran. Bagi saya, Indonesia bukan sekadar tujuan wisata yang indah. Indonesia adalah guru yang menghancurkan prasangka saya. Buku teks yang mengajarkan saya apa itu negara maju yang sesungguhnya. Dan cermin yang membuat saya belajar tentang kerendahan hati. Pengalaman 2 hari itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Dan sekarang, kepada rekan-rekan saya, kepada orang-orang di negara saya, dan kepada semua orang yang saya temui, saya berkata, jangan meremehkan Indonesia, alamilah Indonesia. Maka, cara pandang Anda terhadap dunia akan berubah. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang saya sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berlangganan dan berikan suka. Aktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di cerita yang lebih baik berikutnya. Terima kasih.